sorry. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Arranged Love. Film ini menceritakan tentang seorang wanita dari India yang menolak saat dijodohkan dengan pria yang gak dia kenal dan memutuskan untuk memulai kehidupan baru di Amerika. Seiring berjalannya waktu, wanita ini ternyata sukses menjadi seorang CEO, namun perusahaannya malah mengalami suatu masalah dan membutuhkan banyak uang. Kebetulan wanita ini punya banyak warisan dari orang tuanya, tapi karena warisan itu hanya bisa diterima kalau dia udah menikah, wanita ini akhirnya meminta seorang pria untuk menjadi suami palsunya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita cantik bernama Mira yang akan dijodohkan dengan seorang pria yang berasal dari keluarga kaya. Ceritanya, paman dan bibi Mira yang bernama Omar dan Kavita ternyata udah berjanji kepada almarhum orang tua Mira kalau mereka akan menikahkan Mira dengan pria India. Why not? At least I'll be with someone that I love. Sebagai wanita modern dan mandiri, Mira sempat menolak untuk dijodohkan karena dia ingin pernikahannya berdasarkan rasa cinta dan bukannya paksaan orang tua. Namun karena inilah satu-satunya jalan agar Mira bisa mendapat warisan, dia akhirnya terpaksa setuju untuk menikah tanpa melihat seperti apa wajah calon suaminya. What does it matter if I meet them now after the wedding? Di saat Mira akan bersiap-siap untuk menikah, ART mereka yang bernama Suresh kemudian memberikan saran agar Mira mengikuti kata hatinya. Dari saran itulah Mira lalu menulis surat bagi calon suami serta paman dan bibinya kalau dia menolak untuk dijodohkan dan akhirnya memutuskan untuk kabur dari India. I'm sorry. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Mira kini diceritakan tinggal di kota New York dan merupakan seorang CEO dari perusahaan pembuat software. Dalam perusahaan itu, Mira bekerja bersama temannya bernama Leslie, lalu ada sepupu Mira yang bernama Puru, dan kebetulan juga Mira didatangi oleh pacarnya yang bernama Chris. Thank you for the apps support. Beberapa saat kemudian, Mira dan timnya ceritanya akan mengadakan suatu pertemuan dengan seorang investor yang bernama Silas. Dalam pertemuan itu, Mira kemudian mempresentasikan software buatannya yang bisa menghapus berita atau foto atau video tentang seseorang, walaupun semua itu udah terlanjur tersebar di internet. We want to bring that technology to the average. Untuk membuktikan cara kerja softwarenya, Mira dan timnya sengaja membuat berita palsu tentang Silas, yaitu Silas adalah pecandu alkohol dan seorang penari striptease. Namun software mereka tiba-tiba malah memperbanyak berita tersebut, yang membuat Silas merasa sangat marah dan akan menuntut perusahaan Mira atas pencemaran nama baik. No, this is, so we checked the code yesterday, everything. Ones that work, or you're gonna have a liable case. Gara-gara kejadian tersebut, Mira kemudian mengecek semua coding dalam pembuatan software yang ternyata sama sekali nggak ada kesalahan. Namun Puru tiba-tiba aja memberikan laporan kepada Mira kalau kemungkinan besar sistem mereka udah diretas oleh pihak luar sehingga softwarenya nggak berfungsi dengan baik. But we could have been hacked. Hacked. Untuk mengatasi masalah ini, Mira sebenarnya punya ide untuk memperbarui server dan keamanan mereka, tapi sayang hal itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Puru dan Leslie pun ingat kalau Mira punya banyak warisan di India, tapi Mira merasa bingung gimana caranya berbicara dengan paman dan bibinya setelah dia kabur dari rumah selama beberapa tahun. Fine. Sesuai saran dari Puru dan Leslie, Mira akhirnya terpaksa menelpon paman dan bibinya, di mana awalnya Mira berbohong kalau dia merindukan mereka. Namun begitu Mira berbicara tentang warisan, Kavita menjadi sangat jengkel kepada keponakannya yang tiba-tiba aja minta uang setelah menghilang selama bertahun-tahun. You are calling us because you want us to bail you out. Sesuai surat wasiat dari orang tua Mira, Omar dan Kavita ternyata nggak bisa sembarangan memberikan semua warisan itu sebelum Mira menikah dengan pria India. Mira pun lagi-lagi berbohong kalau dia udah menikah,
Tapi paman dan bibinya nggak mau percaya begitu aja, jadi mereka meminta Mira agar mengajak suaminya untuk pulang ke India. So marriage certificate, signed paperwork with the lawyers, and then Picture or can you take my word for it? Demi menuruti syarat dari paman dan bibinya, Mira dan teman-temannya kemudian membuka lowongan pekerjaan sebagai suami palsu. Ternyata lowongan itu berhasil menarik perhatian banyak pria India, dari yang muda-muda dan penuh dengan semangat, bahkan ada juga duda dan bapak-bapak yang udah punya anak. I have 6 children. You messed with the... Karena para peserta udah habis, Leslie lalu menyarankan Mira agar membuka lowongan kedua dengan alasan Mira harus fokus untuk mendapatkan warisan. Selain itu, malam ini Mira diundang ke sebuah pesta para pengusaha muda. Jadi Puru dan Leslie menyuruh Mira agar datang ke acara tersebut, siapa tahu dia bisa menemukan suami palsu. And get that money. Kemudian di malam harinya, Mira dan Leslie akhirnya datang ke pesta itu, di mana Mira bertemu dengan seorang pria yang bernama Rama. Ceritanya, si Rama ini adalah pemilik perusahaan bernama Dina Time, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dan bekerja sama dengan selebriti chef dari berbagai negara. Celebrity chef thing. I've used it. Beberapa tahun yang lalu, Rama pernah menjalani karir sebagai seorang chef, walaupun orang tuanya adalah pemilik hotel di India yang ingin Rama menjadi penerus atau seorang dokter. Rama pun akhirnya bertanya perusahaan apa yang dijalankan oleh Mira, sambil membicarakan tentang sosok Silas yang juga merupakan seorang investor bagi perusahaannya. Silas Saberly. I'm assuming that was your eater of worlds. And I was a chef for a while, made a lot of great friends, celebrity ones. Di waktu yang bersamaan, Leslie yang melihat Mira dan Rama sedang berduaan, kemudian memiliki ide untuk meminta Rama sebagai suami palsu. Pada saat itu, Mira juga didatangi oleh Silas yang ingin memberikan surat tuntutan kepada Mira atas berita palsu yang udah terlanjur tersebar di internet. Consider yourself. Selain mendapat tuntutan dari Silas, Mira ternyata juga mendapat kabar baik dari Leslie kalau Rama ternyata setuju untuk berpura-pura menjadi suami Mira. Beruntung Rama nggak meminta bayaran apapun atas bantuannya, karena kebetulan aja Rama memang sering pulang ke India, dan nggak ada salahnya juga dia membantu Mira yang sedang kesulitan. Sounds like a deal. Honestly, this is how I imagine my... Okay, I'll see you later. Leslie, please. Begitu kembali ke apartemen, Mira kemudian memberitahu Chris kalau dia akan mengenalkan Rama kepada paman dan bibinya sebagai suami palsu. Beberapa waktu kemudian, Mira dan teman-temannya akhirnya sampai di kota Mumbai, dan ternyata Rama udah membuat surat pernikahan palsu bagi mereka untuk meyakinkan paman dan bibi Mira. No, I think that's in your bag. Oh, alright. Sesampainya di tempat tujuan, Rama tiba-tiba memberikan cincin pernikahan kepada Mira yang sengaja dia beli waktu di Amerika untuk mendukung sandiwara mereka. Mira pun lalu mengenalkan Suresh kepada mereka, dan pada saat itu Mira sempat berpesan kepada Rama kalau mungkin aja mereka nggak akan mendapat sambutan hangat dari bibinya. Honestly, I'd be surprised if she even acknowledged you. She's just... Berbeda dari apa yang dikatakan oleh Mira, Kavita ternyata merasa bahagia bertemu Rama yang menurutnya sangat sopan kepada orang tua. Namun Kavita juga merasa sedikit kecewa kepada mereka karena Rama dan Mira nggak pernah memberi kabar apapun tentang hubungan mereka dan kenapa Omar dan Kavita nggak diundang ke acara pernikahan. Oh? Mengingat mereka sedang bersandiwara, Rama lalu mengarang sebuah cerita kalau mereka melangsungkan pernikahan di waktu planet Jupiter, Mars, Venus, Matahari, dan Bulan berada di garis yang sejajar. Rama pun beralasan kalau pendetalah yang menyuruh mereka agar segera menikah, dan untungnya alasan itu bisa diterima oleh Kavita, walaupun Rama dan Mira nggak sempat meminta restu. Mars, Venus, Sun and Moon, and the stars were... Of course. Mahashubh Muhurat doesn't... Di saat Mira ingin memperlihatkan surat pernikahan mereka, Kavita kemudian mengatakan kalau Mira nggak bisa buru-buru untuk meminta warisannya. Ternyata Kavita udah berencana untuk mengadakan pesta pernikahan ulang, dan kali ini dia ingin mengundang semua saudara mereka agar sesuai dengan tradisi di keluarga. Lovebirds? Go on. Setelah mendengar rencana dari bibinya, Mira menjadi merasa kesal
karena awalnya dia mengira kalau surat pernikahan mereka itu cukup untuk meminta warisan. Saking emosinya, Mira sampai nggak sadar kalau dia udah marah-marah kepada Rama karena dia terlalu fokus pada tujuannya, yaitu ingin menyelamatkan perusahaannya dari tuntutan Silas. I'm sorry. Ya, Aunt. Ketika mereka sedang makan malam, Kavita yang merasa penasaran kemudian bertanya bagaimana Rama dan Mira bisa bertemu. Namun Rama dan Mira menjawab dengan jawaban yang berbeda, di mana Mira mengatakan kalau mereka berkenalan dari aplikasi online, sedangkan Rama menjawab kalau mereka berkenalan dari sebuah pesta. At a party. Karena Rama pintar ngarang cerita, dia ternyata bisa menggabungkan jawaban mereka sambil menambahkan bumbu-bumbu cinta seperti di film Bollywood. Rama pun terus melanjutkan ceritanya dengan bahasa yang sangat puitis, yang membuat Kavita percaya pada hubungan mereka, walaupun apa yang dikatakan Rama itu kurang masuk akal. I knew you'd like the petals. Didn't I say so? Silly. Setelah mereka selesai makan malam, kini giliran Rama yang bertanya kepada Mira sebenarnya ada masalah apa antara dia dan Silas. Mira akhirnya bercerita kalau Silas adalah calon investor di perusahaan, tapi software buatan mereka tiba-tiba mengalami kesalahan yang malah menyebarkan berita palsu tentang Silas. Walaupun berkecimpung di dunia kuliner, Rama ternyata paham masalah apa yang dialami oleh Mira, dan dia juga berpendapat kalau Mira butuh banyak uang untuk memperbaiki servernya. Selain itu, mereka juga membicarakan keluarga Rama di kota ini, di mana Mira menyuruh Rama untuk mengunjungi orang tuanya, mumpung mereka berada di India. We should see him. Yeah, my dad and I, we were close, but things got tense. Keesokan harinya, Mira kemudian sengaja meninggalkan surat pernikahannya dengan Rama agar dilihat oleh bibinya. Pada hari itu, mereka berempat lalu jalan-jalan di pusat kota untuk menikmati street food yang udah lama nggak pernah mereka makan, sambil mengenalkan kota Mumbai kepada Leslie. Walk down here with my family all the time. Yeah, we used to come during. Ketika lagi asik jalan-jalan, Mira tiba-tiba aja bertemu dengan dua temannya yang bernama Karina dan Jayanti, yang ternyata udah mendengar kabar kalau Mira udah menikah. Ceritanya, Karina dan Jayanti ini udah lama banget nggak pernah bertemu dengan Mira, sehingga malam ini mereka ingin mengajak Rama dan Mira untuk bersenang-senang sambil mengobrol di klub malam. I know. We'd love to go. Perfect. Yeah. That was fun. Begitu kembali ke rumah, mereka tiba-tiba melihat Omar dan Kavita yang lagi sibuk untuk menyiapkan upacara pernikahan bagi Rama dan Mira. Sebenarnya Omar dan Kavita percaya sama surat pernikahan mereka, namun karena pernikahan itu berlangsung di Amerika, Kavita ingin mengadakan upacara di hadapan pendeta India. I was under the illusion that the Panditji actually... Mengingat Rama dan Mira hanya berpura-pura, mereka berempat lalu mencoba untuk menghentikan rencana itu dan berusaha mencari-cari alasan yang nggak masuk akal. Mira pun sempat ingin berkata jujur kepada paman dan bibinya, tapi karena pada saat itu dia mendapat pesan darurat dari pegawainya, Mira akhirnya sadar kalau dia sangat membutuhkan warisan. God has decided to tell me that this is We're actually... gonna go out tonight to celebrate. Di malam harinya, mereka berempat kemudian datang ke sebuah klub malam untuk memenuhi ajakan dari Karina dan Jayanti. Namun di tempat itu Karina dan Jayanti malah asik mengobrol dengan Rama, dan entah kenapa Jayanti ingin membuat Mira cemburu pada kebersamaan mereka. What's this one? She is a runner. Why Mira came up with the best app ever. Honestly. Karena merasa kesal dengan Jayanti, Mira lalu melampiaskan kemarahannya dengan banyak minum dan akhirnya pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat. Mira pun kemudian bercerita tentang masa lalunya, di mana dia pernah kabur waktu dijodohkan dengan seorang pria dan akhirnya memutuskan untuk memulai kehidupan baru di Amerika. Mengetahui Mira merasa galau dengan sandiwara ini, Rama kemudian ingin mengajaknya jalan-jalan sambil membicarakan tentang pernikahan mereka. Sebenarnya Mira udah gak tahan dengan kebohongan yang mereka lakukan,
Namun di satu sisi dia juga nggak punya pilihan lain untuk menyelamatkan perusahaannya dari Silas. Why am I having to lie to live it? Karena udah melangkah sejauh ini, Rama lalu menyarankan Mira agar melanjutkan sandiwara mereka, dan jika Mira udah mendapatkan warisannya, dia boleh aja meminta Rama untuk berpisah. Di waktu yang sama, Rama tiba-tiba aja mendapat telepon dari ibunya, yang ternyata udah tahu kalau putranya sedang berada di India, dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Hey, Emma. How are you? How's Dad? Sementara itu di tempat lain, Puru dan Leslie yang sedang berduaan tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Chris yang ingin mencari Mira. Tentu aja kemunculan Chris itu membuat mereka menjadi panik, sehingga Puru berbohong kalau Mira udah berangkat ke bandara dan menyuruh Chris untuk segera menyusulnya. Surprise in mid-flight. Sing her a song from an Adam Sandler film. Ketika Kavita sedang merencanakan pernikahan, Rama dan Mira yang baru sampai di rumah lalu mengatakan kalau mereka setuju untuk menikah di hadapan pendeta. Kavita pun langsung memesan dekorasi untuk upacara pernikahan, dan di hari itu juga Leslie bisa menebak perasaan Mira yang tampaknya mulai jatuh hati kepada Rama. Hi, Rama. Ooh, you look nice. Thank you. Well, I have 2 sisters, so they used to practice. Mengingat pernikahan ini hanya sebatas sandiwara, Rama kemudian memutuskan kalau dia nggak akan mengundang orang tuanya. Di sisi lain, Mira jadi teringat tentang kedua orang tuanya yang udah meninggal, tapi dia merasa bersyukur masih memiliki paman dan bibi yang udah berusaha untuk menjadi pengganti ayah dan ibunya. And I didn't really want a new mom. Berkat kebersamaan mereka selama di India, Rama dan Mira ternyata bisa saling memahami satu sama lain, dan tanpa disangka mereka berdua sampai terbawa perasaan. Pada momen itu Rama sebenarnya ingin mengungkap satu rahasia, tapi Mira tiba-tiba aja teringat tentang softwarenya dan jadi penasaran apa yang menyebabkan kesalahan. What are you doing? Need help? I'm just checking all the code merges. Hey, look at that. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari pernikahan Rama dan Mira yang dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat Mira. Tapi di acara itu Puru tiba-tiba aja melihat kedatangan Chris yang ternyata nggak jadi pulang ke Amerika karena kebetulan dia bertemu dengan Jayanti yang mengatakan kalau dia mengenal Mira. Yes. She brought me here to Mira's wedding. I think she's moved on. And Sementara itu di tempat lain, Omar dan Kavita lalu bercerita kepada Mira kalau mereka hanya ingin menjalankan wasiat dari orang tua Mira yang ingin putrinya menikah dan hidup bahagia. Kavita pun akhirnya berjanji akan memberikan warisan kepada Mira, sehingga Mira bisa menjalani kehidupan barunya dengan suaminya, walaupun Omar dan Kavita ingin kalau Mira tetap berada di India. All I really wanted was for you to stay. The kinds of sacrifices you both made to just try to keep me happy. Setelah semua persiapan udah beres, Omar dan Kavita kemudian mengantar Mira ke depan altar untuk memulai upacara pernikahannya dengan Rama. Awalnya upacara pernikahan itu berjalan dengan lancar, namun Mira akhirnya nggak kuat melanjutkan sandiwara ini dan memilih untuk berbicara jujur kepada paman dan bibinya. This is a sham. We're not married. But what's the point in success if I can't? Ketika Mira membatalkan pernikahan mereka, Rama tiba-tiba aja berbicara tentang surat yang ditulis oleh Mira, dan ternyata Rama adalah calon pengantin pria yang dulu pernah dia tinggalkan. Namun pengakuan itu malah membuat Mira merasa semakin kecewa dan menuduh Rama ingin membalas dendam atas apa yang pernah Mira lakukan kepadanya. Just to get back at me. Gara-gara kejadian tersebut, Omar dan Puru jadi merasa kasihan kepada Rama yang kenyataannya udah 2 kali ditinggalkan oleh Mira. Puru pun berpendapat kalau mungkin aja Rama tulus menyukai Mira, oleh karena itu dia ingin mewujudkan pernikahan mereka yang dulu sempat tertunda tanpa meminta imbalan apapun kepada Mira. you know I agree with Uncle. Karena belum jelas apa tujuan sebenarnya, Leslie dan Omar lalu meminta Mira agar berbicara kepada Rama, karena menurut mereka Rama bukanlah pria jahat yang ingin berbuat buruk. Kebetulan kejadian ini mengingatkan Omar dengan masa lalunya, di mana dulu Kavita juga nggak mau dijodohkan dengan Omar, tapi mereka berdua akhirnya menikah dan hidup bahagia.
Even after she came, she refused to wear any makeup or get dressed up. Keesokan paginya, Rama kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan sempat bercerita kepada ayahnya tentang sandiwaranya bersama Mira. Rama pun mengaku kalau selama ini dia nggak berkata jujur kepada Mira, tapi dari cerita itu sang ayah bisa merasakan ketulusan Rama dan menyuruhnya untuk segera berbicara kepada Mira. I tricked her, Dad. If you love her, the best you could do is ask for her forgiveness. Sementara itu di tempat lain, Mira, Puru, dan Leslie akhirnya juga akan pulang ke Amerika, di mana Omar dan Kavita berjanji akan membantu masalah keuangan Mira. Di waktu yang sama, Chris juga muncul di tempat itu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mira karena dia akan menetap di India dan udah dikontrak untuk menjadi aktor film. The villain in a Bollywood movie. He's a British general who... Bye, Chris. Di saat mereka menuju ke bandara, Mira dan yang lainnya tiba-tiba aja melihat Rama yang ingin menyusul mobil mereka. Puru dan Leslie pun kemudian menyuruh Mira untuk berhenti karena mereka merasa salut kepada Rama yang masih mau berbicara kepada Mira walaupun udah dicampakkan sebanyak 2 kali. Understood? Ketika mereka berbicara berdua, Rama lalu bercerita kalau dia udah menyukai Mira sejak perjodohan mereka, dan dia juga merasa beruntung waktu mereka bertemu di Amerika. Di sana, Rama juga mengaku kalau dia semakin jatuh hati kepada Mira, dan ucapan itu akhirnya membuat Mira merasa luluh dan ingin mewujudkan pernikahan mereka untuk yang ketiga kalinya. I would have never found my own way. You had one good idea. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Arranged Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.